Kabar buruk untuk Bali United jelang lawan Persib. Yes, alhamdulillah kesempatan emas Persib hancurkan Bali United di kandang mereka sendiri. Bisa bikin bobotoh Persib merinding dan bangga. Begini pengakuan sangat jujur David da Silva jelang Persib versus Bali United. Bojan Hodak buat pernyataan sangat berani di depan publik. Borneo Bali PSAS bisa auto ketakutan mendengarnya. Yes, alhamdulillah. Ada kabar terbaru soal cedera Rahmat Irianto. Bobotoh bisa auto lega mendengarnya. Bojan Hodak tegas soal Bali United suka guling-guling. Persib siap lakukan hal gila ini untuk bombardir remukekan di Wayan Dipte. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kabar buruk untuk Bali United jelang lawan Persib. Yes, alhamdulillah kesempatan emas Persib hancurkan Bali United di kandang mereka sendiri. 3 pemain syarat pengalaman Bali United FC kemungkinan absen di laga kontra Persib Bandung. Ketiga pemain Bali United yang berpotensi absen saat menghadapi tersebut adalah Mohamed Rashid, Fadil Sausu, dan Novri Setiawan. Mohamed Rashid, Fadil Sausu, dan Novri Setiawan kerap absen dalam beberapa pertandingan terakhir Bali United, baik di kompetisi Liga 1 maupun AFC Cup. Mohamed Rashid diketahui absen membela Bali United di 2 laga terakhir kontra Arema FC dan Dewa United karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Kemudian, Fadil Sausu absen dalam 5 pertandingan terakhir Bali United. Dia tidak dilibatkan oleh pelatih Stefano Cugura sejak laga kontra Borneo FC di pekan 19. Lalu Novri Setiawan juga kondisinya masih menjalani pemulihan setelah sempat mengalami kolaps di pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan ke-18. Saat itu Novri harus dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri setelah tak sengaja terkena bola yang ditendang kiper Adilson Maringga hingga mengenai antara dagu dan lehernya. Bisa bikin bobotoh Persib merinding dan bangga. Begini pengakuan sangat jujur David da Silva jelang Persib versus Bali United. Striker Persib Bandung David da Silva menyampaikan permintaan maaf atas hasil buruk yang diraih dalam 2 pertandingan terakhir di kandang. Di 2 pertandingan tersebut, David da Silva terlihat tidak berkutik di bawah kawalan bek-bek lawan. Akibatnya dia gagal mencetak gol. Tak ingin larut dalam kekecewaan, David da Silva memilih untuk mengalihkan fokus dan perhatiannya ke pertandingan Persib selanjutnya menghadapi Bali United. Inilah sepak bola, kami harus menghibur supporter dan mereka juga harus bersatu dengan tim. Sekarang kami masih berada di posisi 4 besar dan harus tetap mendukung kami, kata David da Silva. Kami juga harus memikirkan Bali dan menatap musim ini sampai berakhir untuk menunjukkan permainan terbaik untuk tim dan mereka. Tentu saja kami tampil untuk supporter dan untuk Persib. Saya harap pada akhirnya nanti semua merasa senang dan mendapat hasil maksimal setiap bertanding, ujarnya. Supporter selalu banyak mendukung kami, dan saya harap ketika masa jeda selesai, supporter datang serta mendukung kami, seperti ketika saya pertama datang ke sini, memenuhi stadion dan itu atmosfer yang luar biasa, saya menyukai itu, ungkapnya. Jadi diharapkan di laga kandang yang berikutnya kami bisa menang lagi, mendapatkan kemenangan dan saya juga bisa mencetak gol lagi, tuntas penyerang berusia 34 tahun tersebut. Bojan Hodak buat pernyataan sangat berani di depan publik. Borneo Bali PSAS bisa auto ketakutan mendengarnya. Persaingan di papan atas klasemen sementara Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 makin ketat karena jarak poin antar tim terbilang cukup dekat. Ketatnya persaingan di klasemen sementara Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini mendapat perhatian dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Apalagi,
Poin Persib sekarang mulai didekati oleh tim-tim yang berada di bawah. Setiap gol itu penting. Kalian tahu setiap gol dan poin itu sangat penting. Karena kondisinya seimbang, satu sama lain bisa saling mengalahkan. Tim papan bawah bisa mengalahkan tim papan atas dan itulah kenapa kami harus berhati-hati terhadap setiap gol dan poin. Tentu saja kami ingin mendapatkan hasil yang positif karena kami ingin tetap berada di 4 besar, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak menegaskan situasi persaingan di klasemen yang saat ini sangat ketat. Jangan sampai menjadi beba untuk para pemain Persib. Hal itu justru harus menjadi motivasi untuk meraih hasil lebih baik. Itulah alasannya setiap gol sangat penting. Jadi setiap gol dan setiap poin sangat penting setiap pertandingan. Kami harus mencoba untuk mendapatkan hasil lebih baik dan memikirkan setiap tujuannya. Karena satu gol akan membuat perbedaan di akhir. Tuntasnya. Yes, alhamdulillah. Ada kabar terbaru soal cedera Rahmat Irianto. Bobotoh bisa auto lega mendengarnya. Pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan, pemain bernomor punggung 53 ini masih merasakan nyeri di bagian cederanya. Karena itu, pemain yang akrab disapa Rian ini harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya. Dia masih merasakan nyeri dan harus melakukan skam karena ada sesuatu di ototnya. Jadi, saya belum yakin berapa lama dia akan absen, kata Bojan kemarin. Berbeda dengan Rian, pemain Persib lahir dalam kondisi baik dan siap untuk dimainkan. Deddy Kusnandar yang sempat absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning sudah bisa kembali tampil, sedangkan yang lainnya siap bertanding. Tidak ada yang terkena larangan bermain dan akan bermain dalam kekuatan penuh, tegas Bojan Hodak. Bojan Hodak tegas soal Bali United suka guling-guling. Persib siap melakukan hal gila ini untuk bombardir remukekan di Wayan Dipte. Bali United FC acap diledek tim guling-guling FC oleh publik sepak bola nasional karena pemainnya dinilai suka mengulur-ulur waktu dengan cara berpura-pura cedera. Kebiasaan mengulur waktu dengan berpura-pura cedera sejatinya juga dilakukan oleh tim-tim sepak bola di Indonesia. Bojan Hodak sendiri lebih suka melihat Bali United dari sisi kualitas pemainnya secara individual maupun tim yang dia nilai cukup mumpuni. Kami tahu cara bermain mereka dan mereka bisa saja mengejutkan, kami juga bisa mengejutkan mereka. Tapi hal yang pasti adalah setiap tim mempunyai kekuatan dan titik lemah, kata Bojan Hodak. Kami sebelumnya tidak punya sosok untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Ini jadi masalah bagi kami. Tapi pada laga berikutnya, kami sudah bisa menurunkannya lagi gelandang bertahan. Melihat Bali, mereka memiliki pemain yang bagus dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Mereka selalu ada di papan atas. Jadi ini akan jadi laga yang berat. Liga ini begitu ketat karena masing-masing bisa saling mengalahkan, tuntasnya. Efek kejelian dan ketegasan Shin Tae-yong, harga pemain timnas Indonesia meroket tajam. Agen pemain berpengalaman Muli Munial menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia saat ini dihargai cukup tinggi. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memiliki standar sendiri untuk memilih pemain skuad Garuda. Dia hanya mengandalkan pemain terbaik yang ada di Liga 1 dan beberapa pemain yang berkarir di luar negeri dalam kurung abroad. Tujuannya tentu untuk membangun tim terkuat yang sesuai dengan keinginannya. Menariknya, seleksi yang ketat tersebut membuat pemain yang berada di timnas memiliki harga tinggi. Dilansir dari situs penyedia data Transfermarkt, saat ini ada Mark Klok, Rizky Ridho, dan Rahmat Irianto yang jadi pemain termahal menurut harga pasaran di Liga 1. Namun Sandy Walsh yang membela KV Mechelen masih jadi pemain termahal dalam skuad Garuda saat ini. Pemain yang sudah ada di Shin Tae-yong dalam kurung timnas Indonesia sudah mahal semua, kata Muli Munial. Perubahan positif selalu menyertai sejak dilatih Coach Shin. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys.
Prediksi line up timnas Indonesia jika diperkuat Tom Haye pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak auto kalah. Baru-baru ini saat diwawancara ESPN, Tom Haye ditanya peluangnya memperkuat timnas Indonesia. Gelandang SC Heerenveen berusia 28 tahun itu secara tegas mengatakan kesempatannya membela timnas Indonesia sangat terbuka. Apakah ini pertanda PSSI sudah melakukan pendekatan kepada ex-gelandang timnas Belanda U17 tersebut? Tanda-tanda Tom Haye segera memperkuat timnas Indonesia sejatinya sudah terlihat. Ia diketahui mengikuti akun Instagram Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Pengamat sepak bola yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Roni Pangemanan, bahkan mengatakan pada awal tahun depan kemungkinan besar proses naturalisasi Tom Haye dan Emil Audero dijalankan. Jika berjalan sesuai rencananya, keduanya berpotensi memperkuat timnas Indonesia di matchday kelima dan keenam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu tepatnya saat timnas Indonesia menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina (11 Juni 2024). Berikut prediksi line up timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Tom Haye 3-4-1-2 Emil Audero, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Shaine Patinama, Jay Edzas, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Ramadhan Sananta. Ngeri banget formasinya, silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys.